Selamat pagi, Romo Effendi. Selamat malam, teman-teman di sini. Senang bisa jumpa lagi. Udah di nanti nih Romo. Sebulan lama juga mau tahu sambungannya. Saya lihat ada beberapa wajah yang bulan lalu kayaknya nggak sempat ikut ya. Jadi saya mau kasih tahu sedikit bahwa ini pendalaman iman kita kali ini akan bersambungan terus dan ini mengenai KGK ya. Dan kita mempelajari pilar yang pertama dan itu dibawakan oleh Romo Effendi dalam 5 bulan, 5 sesi. Jadi bulan yang lalu udah mulai, jadi kalian kalau ada yang tertinggal bisa minta Marcel kali recordingnya. Itu mengenai Allah Bapa, hari ini mengenai Yesus Kristus, bulan depan Roh Kudus, terus bulan selanjutnya gereja, dan yang kelima akhir zaman. Nah, itu aja biar ingat lagi ya. Mari sekarang kita buka dengan lagu pembukaan, yaitu Yesus We Enthrone You. Kita persilahkan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita karena Dia berjanji kalau 2-3 orang berkumpul atas namanya, Yesus akan hadir di tengah-tengah kita. Oke, masing-masing nyanyi di rumah bersama saya ya. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. Sekali lagi. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Oh, come, Lord Jesus, and take your place. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur berterima kasih boleh kami kembali berkumpul bersama malam hari ini untuk sesi yang kedua dari pilar yang pertama mengenai Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami semuanya di sini, Kau buka hati kami masing-masing, Kau curahkan Roh Kudus-Mu, bekerja malam hari ini melalui Romo Effendi dan menjamah hati kami masing-masing, supaya kami boleh mengerti
semua ajaran-Mu dan boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkaryalah malam hari ini melalui Romo Effendi. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan berterima kasih. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Romo, kita duduk diam di kaki Yesus mendengarkan Romo. Kami persilahkan. Terima kasih Diana dan Taufik yang sudah mengantar kita dengan lagu dan doa. Hari ini kita ngomong soal Yesus Kristus ya. Jadi dengarkan saja apa yang menjadi pokok pembahasan kita, tetapi tidak cukup kalau hanya mendengarkan saja, juga harus bertanya atau menanggapi. Dan silakan mengetik di kolom chat bagi yang sudah punya pertanyaan, langsung bisa dijawab entah nanti atau setelahnya, atau entah langsung atau setelahnya, atau ya kita lihat saja. Kalau nggak tahu nanti berikutnya lagi. Tapi kita punya 5 sesi. Kali lalu kita ngomong Allah Tritunggal dengan Allah Bapa. Ya, lalu kali ini kita akan ngomong soal Allah Putra Yesus Kristus dan juga kita ngomong soal Roh Kudus. Setelah itu ada 2 tema berikutnya yang mengikuti kredo kita. Saya mulai saja dengan saya mau share. Kristus, ya. Nah, wajah saya kelihatan di bawah begitu. Nah, baik. Kita hari ini ngomong soal Yesus Kristus. Saya tulisnya 18 Juni 2002, itu harusnya 17 Juni 2022 di KKIOC tentunya. Dan tentunya di teman-teman di California, di Los Angeles. Hari ini kita ngomong soal Yesus Kristus. Kita mulai saja. Siapakah Yesus Kristus? Kita mulai ngomong soal dalam Perjanjian Lama, singkat, ya, karena hanya rujukan-rujukan, tapi juga dalam Perjanjian Baru dan beberapa pandangan tentang Yesus nantinya. Jadi kita perlu tahu juga apa yang dipikirkan beberapa orang tentang Yesus sendiri. Kita akan belajar 1-2 pandangan yang terpisah. Nah, ini di dalam Perjanjian Lama. Tidak ada kata Yesus di dalam Perjanjian Lama. Yang ada adalah hamba Yahweh. Ya, di situ di dalam Yesaya 42 ayat 1 disebutkan bahwa lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Tentu ada istilah hamba Yahweh di dalam Perjanjian Lama. Nah, waktu di Jumat Agung itu Yesaya itu menjadi sangat penting ya, karena Yesaya itu selalu dirujuk tentang hamba yang menderita. Jadi kalau kita masuk ke Pekan Suci selalu ngomong soal hamba Yahweh, hamba yang menderita dan seterusnya dan seterusnya. Boleh percaya, boleh tidak, itu sedikit banyak juga mau menggambarkan Yesaya sebagai seorang nabi yang setengah mati untuk mengurusi Israel pada zamannya. Ya, kita tahu bahwa dalam sejarah Israel itu terbelah menjadi 2, Yehuda dan Israel, yang satu di utara Israel, yang satu di selatan Yehuda, dan mereka berdua tidak akur. Setelah Raja Salomo ya, mereka berdua Israel itu terpecah, yang satu jadi Israel, yang satu jadi Yehuda, seperti itu. Yang menarik ya, karena bahkan bangsa yang terpecah belah itu sebenarnya mau menunjukkan kedosaan manusia, ya. Dan Yesaya itu berusaha supaya mereka Yehuda itu menjadi bangsa yang benar di hadapan Allah, tetapi dia juga tidak mudah untuk membujuk rajanya.
Oke, soal hamba Yahweh, itu konteksnya Yesaya ya. Jadi dia mengatakan banyak hal kepada raja di Yehuda, tetapi rupanya banyak kali dia punya omongan tidak didengarkan. Seperti itu. Ada konsep tentang hamba Yahweh ya, yang adalah hamba Tuhan yang akan mengatakan apa yang Tuhan katakan kepada umatnya. Jadi ada harapan akan datangnya seorang Mesias. Juga anak Allah di dalam Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi di Mazmur itu juga ada harapan akan anak Allah. Tentunya anak Allah di sini ya itu tidak serta-merta mengacu pada pribadi kedua putra Allah, tetapi juga mau mengacu kepada Raja Daud sebenarnya. Raja Daud itu menjadi anak Allah karena diangkat, ya, diangkat sebagai anak Allah. Dan anak Allah sendiri ini tafsirannya banyak, gitu ya. Dalam Perjanjian Lama tidak begitu jelas bahwa ada Allah Tritunggal. Ingat apa yang saya katakan kemarin, ya, pertemuan kali lalu, bahwa apa? Bahwa tidak begitu jelas di dalam Perjanjian Lama ada ayat yang menunjuk kepada Tuhan, konsep Tuhan sebagai Trinitas seperti itu. Ya, itu perlu diberi catatan garis bawah. Maka kata anak Allah ya itu bisa berarti anak yang diperanakan, ya, atau anak angkat sebagaimana Daud itu sendiri menjadi raja dan dia dianggap sebagai anak Allah, tapi sebagai anak angkatnya. Yang kedua, Immanuel. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Nanti kita lihat, kok Yesus kok nggak dinamai Immanuel? Kan janjinya di Yesaya 7:14 itu kan harus diberi nama Immanuel. Benar nggak? Pernah nggak kepikiran? Pernah nggak kepikiran bahwa kok diberi nama Yesus ya? Padahal kan menurut Injil Matius dia adalah Immanuel, ya, Allah beserta kita. Lah, kok diberi nama Yesus? Kok nggak diberi nama Immanuel? Logikanya gimana? Ya, kok Yesus bisa jadi Immanuel? Lah, nanti kita akan lihat. Tunggu dulu ya. Lanjut. Di Perjanjian Baru itu baru menjadi jelas gitu ya. Mesias itu Allah dan manusia. Contoh ya, sungguh Allah ya, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, dia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Itu Yohanes 5:23. Filipi 2:6. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kalau lihat Yohanes 5:23, menghormati anak sama seperti mereka menghormati bapaknya itu kurang kuat. Kita melihat di Filipi 2 ayat 6, Kristus Yesus dalam bahasanya Santo Paulus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini berarti bahwa apa? Berarti bahwa ada di mana bahwa Yesus itu ternyata dalam banyak hal setara dengan Bapaknya. Ya. Sungguh Allah, Yohanes 10 ayat 30 dan 38b, aku dan Bapa adalah satu. Bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya. Banyak orang Jawa suka dengan yang seperti ini karena konsep manunggaling kawula Gusti, ya, bersatu dengan Tuhannya, ya, ada itu. Oke, tetapi Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, dan bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa.
Yohanes itu beda dengan Markus. Nanti kita lihat. Markus 2 ayat 5 dan 10. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, itu membuat para ahli Taurat dan orang Farisi jengkel sekali dengan Yesus. Kenapa jengkel dengan Yesus? Ketika dia bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni, itu Yesus menunjukkan otoritas pengampunan dosa itu datang dari dirinya, bukan dari Tuhan. Dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Makanya orang Farisi dan ahli Taurat marah sekali kepada Yesus, jengkel sekali. Dia juga mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dalam konsep orang Yahudi di zaman Yesus yang berkuasa mengampuni dosa hanyalah Allah. Dan yang menarik ya, bahwa Yesus bilang, dosamu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, itu menunjuk pada sebuah figur ilahi. Nah, tadi saya ngomong bahwa apa? Kalau Markus, mereka Matius dan Lukas atau Injil Sinoptik, ingat baik-baik ya, Injil Sinoptik itu mereka tidak pernah ngomong soal Yesus, aku dan Bapa adalah satu dan seterusnya ya, kayak Injil Yohanes, mereka berbeda. Mereka itu ngomong mulai dari apa? Dari yang tindakan-tindakan Yesus untuk menuju dia pada figur ilahi. Kalau Yohanes langsung mengatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu, apa itu dikerjakan Bapa itu akan kukerjakan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada bedanya ternyata antara Injil Sinoptik dengan Injil Yohanes. Ya, apa bedanya? Nanti kita lihat lagi. Ya. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan 14 ya. Sungguh Allah ya. Jadi Yohanes itu sejak awal sudah ngegas ya, gaspol. Yesus ini Allah. Jadi sejak tulisan dia pertama kali dia sudah taruh Yesus itu sebagai apa? Allah, begitu. Sudah selesai. Ya, semuanya akan mengikuti logika itu. Kalau Injil Sinoptik, yaitu Markus, Lukas, dan Matius, itu beda. Ngomongnya soal perawan Maria, Yusuf, ya, kejadian-kejadian manusia. Lalu malaikat Gabriel datang. Malaikat Gabriel bilang kepada Maria, Maria, engkau akan mengandung seorang anak. Lalu Maria juga jalan mengunjungi Elizabeth di Lukas itu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kejadian-kejadian manusiawi daripada pernyataan teologis seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes. Injil Sinoptik itu mulai dari manusia, ya. Dan Yesus yang digambarkan di sana juga mulai dari manusia, ya. Tumbuh besar, dilahirkan, dirawat, dikunjungi, 3 orang Majus dan seterusnya, lari ke Mesir, terus disunat apa segala macam, ya, tumbuh besar dan berkarya, ya seperti itu sinoptik. Mulainya Yesus dari bawah, diceritakan dari manusia yang bayi lahir besar dan seterusnya berkarya dan seterusnya sampai di mana? Nah, di Injil Markus saja paling gampang. Di mana Markus menyatakan bahwa Yesus itu adalah figur ilahi? Di mana itu? Ada yang ingat? Nah, ini biar bertanya. Kalau bisa menjawab nanti dapat piring cantik hadiahnya. Ya. Ada yang tahu di mana Yesus dinyatakan sebagai figur ilahi? Nah, kagak ada yang tahu nih. Nggak apa-apa, makanya kita belajar. Yohanes ya mau ya? Bukan di Injil Markus. Saya tadi mengatakan di Injil Markus. Kamu di mana Yesus dinyatakan sebagai figur ilahi kalau dia nggak pernah dinyatakan sebagai figur ilahi? Di Injil Markus. Di Injil Markus. Waktu dibaptis ya?
Dibaptis kelihatan, ya, tetapi puncaknya di mana? Dibaptis itu kelihatan, ya. Dibaptis itu kelihatan, ya. Transfiguration. Ya, benar juga. Tetapi sekali lagi, tetapi itu hanya yang melihat hanya para rasul. Di mana Yesus itu benar-benar diakui sebagai anak Allah. Karena ketika dibaptis, ditransfigurasi, apa semua orang Israel termasuk para murid-murid Yesus tetap salah mengerti tentang Yesus. Di mana Yesus sebagai konsep putra Allah itu benar-benar dinyatakan. Waktu Di dalam disalib. Yohanes. Waktu Waktu mati disalib. disalib. Di mana itu? Waktu disalib. Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan persis di situ ya, anak Allah. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi Yesus yang mati di kayu salib itu diakui oleh kepala pasukan Romawi itu bahwa dia adalah anak Allah. Karena sudah beberapa kali pernyataan tentang Yesus kepada orang tentang dia adalah anak Allah kepada orang-orang Israel, tetapi tidak pernah diakui benar-benar dan mereka salah mengerti. Masih ingat di Minggu Palma mereka datang ya menghormati Yesus itu ya? Menarik ya, karena apa? Apakah mereka salah? Mereka itu tidak benar-benar salah loh menerima Yesus di Yerusalem itu dengan sorak-sorai itu. Tapi orang-orang yang menerima Yesus dengan sorak-sorai itu di hari Kamis dan Jumatnya jadi musuhnya Yesus. Itu sebuah tragedi besar. Coba bayangkan ya. Anda bisa bayangkan Anda adalah seorang ya omong saja pemimpinnya yang dielu-elukan gitu ya. Siapa ketuanya KKIOC sekarang? Pak Marcel, Romo. Oh, Pak Marcel. Oke. Pak Marcel seketika menjadi ketua KKIOC dielu-elukan gitu ya. Marcel itu paling baik, apa segala orang yang tidak pernah melukai orang lain, kerja giat, apa semua pokoknya baik-baik dilempar semua ke Pak Marcel ya, begitu ya. Dan ketika Pak Marcel turun, gitu ya, dari pemimpin belum turun sih di ujung di masa akhir kepemimpinan Pak Marcel, lalu Pak Marcel tiba-tiba mendengar, wah Marcel itu selama memimpin KKIOC hanya mengambil untung ya, baik secara finansial maupun popularitas dan seterusnya difitnahkan segala yang jelek kepada Pak Marcel. Nah, itu seperti berada di atas, dinaikkan terus dibanting ya. Dan itu juga yang terjadi di Yesus. Begitu. Itu terjadi. Ya Pak Marcel nggak usah senyum-senyum dan tidak. Saya yakin bahwa orang-orang KKIOC tidak seperti kaum Farisi dan ahli Taurat ya. Dan juga penduduk Yerusalem ya. Amin, amin. Amin ya. Oh saya pikir hampir dengarnya hampir gitu ya, ternyata amin. Kita baik-baik aja, Romo. Oh iya saya yakin baik-baik kok ya. Ya. Saya tahu kok ya. Romo ini bukan hanya dari KKIOC aja yang hadir, dari San Bernardino, dari Los Angeles, dari San Diego, Romo. Iya, itu berarti bahwa inilah apa guyup. Iya baik. Jadi memang menarik ya. Jadi itu penting ya. Tapi apa yang terjadi Yesus itu, saudara-saudariku, Anda boleh percaya, boleh tidak. Ya nanti begitu dia sampai pada hari Kamis dan hari Kamis malam dan Jumat itu dia dibanting ya. Dari hari Minggu Palma dia merayakan elu-elu yang
luar biasa pada Kamis dan Jumat dia dibanting. Tetapi justru inilah Injil itu selalu menunjukkan apa? Kamu mau menemukan kebesaranmu yang sejati. Ini yang mau dikatakan oleh Injil. Kamu harus melewati salibmu. Ya, itu kebenaran sejati. Dan kita bisa merasakannya dalam hal-hal kecil-kecil. Ya. Contoh saja, siapa yang sudah menikah di atas 40 tahun, Pak? Marcel dan Bu Maria sudah menikah di atas 40 tahun? 50 ya? Di atas 50. Coba kalau sekarang saya mau tanya dulu. Ya. Sudah berapa kali bertengkar dalam hidup sepanjang 50 tahun? Wah, nggak bisa dihitung, Romo. Nah, iya. Nggak bisa dihitung. Pernah bertengkar besar nggak? Pernah. Pernah sampai ninggalin salah satu nggak? Hampir. Hampir. Nah. Jadi pernah sampai, ini cerita sharing, pernah sampai mau pisah ranjang nggak? Atau sudah pisah ranjang? Belum. Belum. Wah, itu suhu di kamar AC turun sampai 0 derajat juga tetap panas itu ya. Itu winter pun serasa summer itu di dalam kamar ya toh. Wah, dipeluk tuh, Rom. Saya ngalami ya, Bapak Ibu saya pernah pisah ya, pernah pisah. Tetapi bahwa ketika ibu saya pada akhirnya memutuskan untuk balik, mereka berdua jadi orang yang berbeda. Ya. Ketika mengambil keputusan untuk menerima kepahitan dalam hidupnya dan kembali pada apa? Kembali kepada apa yang dianggap sebagai sebuah kebenaran dalam hidup, yaitu apa? Suami istri harus tetap bersatu, tidak boleh terpisah. Maka itu sebuah tanda. Tanda apa? Tanda bahwa kita sudah berada di jalan yang benar, dan bukan hanya di jalan yang benar, tetapi kita juga menjadi orang yang benar. Ya. Dan itulah hidup. Ya, itulah hidup. Bahwa apa yang ditunjukkan oleh Yesus, dia sungguh-sungguh dikenali sebagai putra Allah, identitas aslinya. Bukan ketika dia dibaptis, walaupun Allah Bapa sendiri sudah menyatakan bahwa dia putra. Ya. Tapi orang Israel tidak ngeh. Bahkan ketika dia transfigurasi di atas gunung itu bersama Elia dan Musa, toh murid-muridnya tidak benar-benar mengerti siapa Yesus itu. Ketika dia mati di kayu salib, orang Romawi kepala pasukan itu yang tidak pernah belajar tentang agama Yahudi tahu, justru sungguh tahu apa? Orang ini adalah anak Allah. Identitas kita yang sejati justru, atau dalam hal ini kebesaran kita yang sejati justru diketahui ketika kita mau menerima salib kita ya dalam hidup kita. Dan itu kebenaran sejati ditunjukkan dalam hidup kita. Barang siapa tidak mau menerima salibnya, dia tidak ada di dalam kebenaran. Karena kebenaran mengikuti Yesus itu juga kebenaran yang mensyaratkan kita memikul salib kita. Ya. Dan itu menarik ya, karena Injil Markus itu Injil yang sangat manusiawi, yang mau menunjukkan apa? Kebesaran Yesus itu justru ketika dia berada di atas kayu salib dan mati di sana. Yohanes beda, Yohanes selalu bilang sejak mulanya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, menarik. Beda ya, Markus sama Yohanes itu beda. Kalau Yohanes langsung taruh Yesus di atas, Tuhan, ya Allah. Kalau Markus dia pelan-pelan naik tangga
1, 2, 1, 2, 1, 2, sampai pada titik di mana bahwa salib itu pernyataan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan itu nantinya diafirmasi ketika terjadinya kebangkitan. Kebangkitan itu membuat orang-orang yang buta semuanya terbuka melihat identitas dan kebesaran Yesus pada yang asli, pada akhirnya melihat dengan jelas, ini dia benar, ini dia Mesias. Orang-orang yang awalnya di Minggu Palma itu bersorak-sorai memuja-muji Yesus, menjadi pengkhianat pada hari Kamis malam dan hari Jumat Agung itu, ya, mereka punya konsep yang salah tentang Mesias. Apa itu konsep yang salah? Itu selalu dikatakan oleh para rasul. Nanti dia jadi raja, ya, dia akan memerintah. Para rasul mau ikut kecipratan lah, menteri lah, Petrus jadi perdana menteri lah, dan seterusnya. Yesus selalu bilang, bukan, kerajaanku bukan datang dari dunia ini. Dan mereka nggak percaya. Orang-orang Yahudi juga yang bersorak-sorai pada hari Minggu Palma itu tidak percaya. Mereka mau Yesus ini sebagai Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Yesus sudah selalu bilang, tidak, bukan. Kerajaan bukan. Aku datang membawa kerajaan Allah di dunia ini, di muka bumi ini. Ya. Apa itu kerajaan Allah? Belas kasih, keadilan, pengampunan. Ya. Itu kerajaan Allah. Oke, cukup. Jadi seperti itu, ya, kejadiannya. Kita lihat juga bahwa kalau Yohanes mulai dari atas, ya, itu namanya kristologi dari atas. Yesus itu sudah ditempatkan sebagai Kristus atau Allah sejak awal. Lukas dan Markus serta Matius selalu ngomong tentang yang manusiawi. Maka Yesus itu juga selain sungguh Allah, sungguh manusia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Merujuk pada Yesaya 7:14, bukan 14. Ya, diberi nama Immanuel itu nanti. Nanti sekali lagi saya ngomong mengapa kok diberi nama Yesus bukan Immanuel. Dan itu menjadi kritik bagi orang Kristiani sebenarnya dari orang-orang yang berbeda, ya, yang non Kristiani. Katanya ini hendaklah engkau menamai dia Immanuel, kok namanya Yesus, ya, kan berarti nggak sinkron dong. Ya. Ibrani 2:14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dan memang Yesus itu sungguh manusia. Ya. Ini lapar, Yesus bisa lapar. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Matius 21 ayat 18. Menangis. Maka menangislah Yesus. Tahu Yesus menangis di mana? Halo? Yesus menangis di mana, Yesus? Waktu Ada yang tahu? Lazarus meninggal. Ya, waktu Lazarusnya meninggal. Waktu Yesus di Taman Getsemani dia nggak nangis sih. Ya, waktu di Taman Getsemani Yesus nggak nangis. Waktu Lazarus meninggal itu dia menangis. Ya. Sedih dan susah. Maka mulailah ia merasa sedih dan susah. Matius 26 dan ayat 37. Di mana ini sedih dan susah? Ini orang-orang zaman sekarang langsung ketik-ketik lalu cari di internet, jawabannya ada di internet, Romo. Nggak apa-apa, ya boleh lah ya, kan bukan ujian, Romo. Ada yang tahu? Pada waktu dia melihat kota Yerusalem dan dia menangis susah. Yerusalem lama. Iya. Oh, dia menangis Yerusalem. Iya benar. Yerusalem itu, iya. Ya. Tapi yang sedih dan susah di mana? Benar. Ya, dia menangis di Yerusalem, benar. Iya.
Ada satu lagi di Taman Getsemani. Oh ya, murid-murid tidur. Murid-murid tidur dan dia Iya. berdoa pada Bapa, kalau bisa ini cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Jadi Yesus bisa lari nggak dari kenyataan bahwa dia akan menderita dan dibunuh? Bisa. Kan kita kan sering lari dari kenyataan. Bukan lari pagi, bukan lari sore, tapi lari dari kenyataan. Itulah kita, ya. maka kita itu seringkali tidak mempunyai tidak pernah mempunyai momen kebangkitan. Kenapa? Karena kita selalu lari dari kenyataan. Kita selalu in denial, gitu ya. Orang yang selalu menyangkal, umpamanya ya, orang yang tidak pernah say sorry, orang itu selalu in denial bahwa dirinya bisa salah, dan kata maaf itu merupakan sebuah tanda bahwa kita menerima keraguan kita. Orang yang tidak pernah mengucapkan kata maaf kalau dia bersalah, ya, atau ketika dia merasa bersalah, atau bahkan sama sekali tidak pernah merasa bersalah, begitu. Itu orang yang hidup dari pengalaman-pengalaman penyangkalan, ya, in denial. Dan orang seperti itu adalah orang yang lari dari kenyataan. Dan Yesus menunjukkan apa? Ketika kita berhadapan-hadapan dengan kegelapan, kita tidak boleh lari dari kegelapan itu. Kita harus masuk dalam kegelapan itu bersama-sama dengan Tuhan dan mencari kehendak Tuhan dalam kegelapan itu. Hanya kalau kita mau masuk dalam kegelapan itu untuk mencari kehendak Tuhan dan tidak lari dari kegelapan itu atau dari kenyataan yang gelap itu, kita itu baru bisa disebut sebagai pengikut Yesus. Dan kita itu baru bisa merasakan apa arti puncak kebangkitan, apa arti terdalam dari hidup ini kalau kita sudah bisa merasakan apa artinya kegelapan itu. Dan itulah manusia. Setiap orang yang melarikan diri dari kesusahannya, tidak mengakui kesusahannya, selalu berusaha untuk membohongi dirinya dan orang lain bahwa dia sedang tidak baik-baik saja, ya, orang itu tidak akan sungguh-sungguh pernah mengalami pengalaman kebangkitan. Dan ketika orang tidak pernah punya pengalaman kebangkitan di dalam hidupnya, maka susah punya makna yang dalam hidupnya. Ya. Susah punya pengalaman-pengalaman mendasar yang membuat dia kuat berjalan di dalam hidupnya. Karena apa? Selalu lari dari kegelapan, selalu lari dari kesusahan, selalu lari dari tanggung jawab akan kesalahan dan juga dosa-dosanya. Orang seperti itu tidak akan benar-benar punya hidup yang bermakna. Yesus sudah menunjukkan itu. Jadi teman-teman, kalau Anda lihat Yesus sebagai manusia, dia itu menunjukkan sebagaimana kita harus menjadi manusia. Gampang, segampang itu. Ya, kalau sedih ya menangis. Jangan kalau sedih lalu mengatakan, oh enggak, saya enggak sedih. Ya, kalau sedih ya katakan bahwa saya sedih. Ya, kalau saya susah atau gentar, katakan saya gentar, ya, saya khawatir. Begitu kamu bilang, oh enggak, saya enggak khawatir, saya enggak takut. Well, paling tidak kita nggak perlu ngomong kepada semua orang bahwa kita takut, tapi paling tidak kita itu mengakui di dalam diri kita, saya takut, saya marah, saya sedih, ya, dan seterusnya. Oke, Yesus sungguh manusia, dia juga bisa marah. Yesus mengusir para pedagang di bait Allah, ya, dia marah. Yesus bisa marah. Masih ingat Yesus marah kepada orang-orang Farisi? Dasar keturunan ular beludak, ya. Dia marah kepada orang Farisi. Ya.
Yesus marah, maka dia manusia. Jadi bolehkah kita marah? Boleh, asal marahnya seperti Yesus. Apa marahnya seperti Yesus? Tandanya seperti apa? Satu, marah untuk hal-hal yang benar. Itu berarti bahwa membela kemanusiaan, berbuat adil dan seterusnya. Kita bisa marah demi keadilan, demi kemanusiaan, ya, demi kebenaran. Kita bisa marah, kita boleh marah, harus marah malah, ya. Marahnya Yesus seperti itu. Yang kedua, dengan cara yang benar, ya. Yesus marah dengan cara yang benar. Dia tidak pukuli orang-orang Farisi. Dia tidak memimpin pemberontakan, tidak. Yesus tidak memimpin pemberontakan menggulingkan Romawi, tidak. Ya. Ketiga, dia marah dengan tujuan yang kepada orang yang benar. Ya, kepada orang yang benar. Berarti apa? Orang itu pantas dimarahi. Ya, kalau Yesus marah-marahnya kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Oke, lanjut lagi. Yesus menderita ketika dicambuk dan disalib, itu Yesus menderita. Terus wafat. Ya. Kita lanjut saja, masih banyak. Jadi hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah pengilham dan pengarang-pengarang kitab perjanjian lama maupun baru dalam kebijaksanaannya mengatur kitab suci sedemikian rupa sehingga perjanjian baru tersembunyi dalam perjanjian lama dan perjanjian lama terbuka dalam perjanjian baru. Sebab meskipun Kristus mengadakan perjanjian yang baru dalam darahnya, namun kitab-kitab perjanjian lama seutuhnya ditampung dalam pewartaan Injil dan dalam perjanjian baru memperoleh dan memperlihatkan maknanya yang penuh. Dan sebaliknya juga menyinari dan menjelaskan perjanjian baru, Dei Verbo. Apa yang dikatakan nabi-nabi di perjanjian lama itu pada akhirnya mendapat terangnya ketika murid-murid bersaksi tentang Yesus. Ya. Jadi ada keterhubungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan lihat bahwa Yesus datang itu juga sudah mulai ketika ada di kitab Kejadian sebenarnya, di mana Adam dan Hawa berdosa dan manusia masuk di dalam relasi dosa, sehingga Tuhan bilang mereka sendiri tidak bisa selamat dengan upaya mereka, maka saya perlu datang mengutus Allah Putra supaya apa? Supaya dunia dikembalikan ke asal mulanya. Nah, ini pertanyaan tadi. Yesus sama dengan Immanuel. Kata Yesus berasal dari Yesua, yang merupakan gabungan dua kata. Ya Allah dan Yasa, menyelamatkan. Allah menyelamatkan atau Allah membebaskan. Itu kata Yesus berasal dari dua kata itu. Ya. Di KGK ya, Katekismus Gereja Katolik 430 itu ada di situ. Allah membebaskan. Kehadiran Yesus secara harfiah menunjukkan bahwa Allah yang menyelamatkan berada di tengah-tengah umatnya atau Immanuel. Maka Yesus memang anak itu tidak dinamai Immanuel, tetapi Yesus sendiri, nama Yesus itu Allah membebaskan, dan Allah membebaskan ada di tengah-tengah umatnya. Maka Yesus itu disebut sebagai Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tuhan yang membebaskan, yang menyelamatkan, itu menyertai kita. Itu maksudnya mengapa dia diberi nama Yesus, bukan Immanuel. Walaupun janjinya di kitab Yesaya itu adalah Allah akan membangkitkan seorang yang akan disebut sebagai Immanuel, Tuhan menyertai kita. Jadi begitu penjelasannya. Beberapa orang di luar Kristianitas selalu mengatakan, oh namanya kan harusnya Immanuel, bukan Yesus. Well, benar, tetapi bahwa Yesus sendiri itu aslinya adalah Allah yang membebaskan. Dan Allah yang membebaskan itu hadir di tengah umatnya, maka itu disebut Immanuel. Seperti itu ceritanya. Ya. Lanjut. Anak manusia sama dengan anak Allah, ya. Ya.
Lihat di Daniel 7:13-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel. Jadi sebenarnya itu yang tadi dibilang bahwa perjanjian lama itu sudah merujuk pada sebuah konsep Mesias. Dan itu menjadi nyata ketika Yesus bangkit dan murid-murid bersaksi. Hanya saja konsep mesianik yang diharapkan oleh orang-orang Israel pada masa Yesus itu berbeda dari apa yang ditawarkan oleh Yesus. Konsep mesianiknya itu adalah datang untuk mewartakan kerajaan Allah, bukan merebut, mengalahkan kerajaan-kerajaan dunia. Ya. Contohnya 1 Yohanes, ingat kata-kata Yesus sebagai anak manusia ada sebanyak 88 kali di VB, di Perjanjian Baru, merujuk pada Mesias. Ya. Jadi sebenarnya apa yang diangan-angankan, diharapkan oleh orang-orang Israel zaman dahulu, itu dengan jelas-jelas dinyatakan di dalam diri Yesus. Contohnya 1 Yohanes 4 ayat 2, kita dinyatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus, Kristus Mesias. Kristus dalam bahasa Yunani, Mesias itu bahasanya aslinya, telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Dan itu lihatlah, ada keterhubungan. Ya. Saya mau menutup dengan singkat beberapa pandangan. Ya. Di dalam sejarah gereja, ada orang yang tidak mengakui Yesus itu sebagai Allah, ada yang tidak mengakui Yesus itu sebagai manusia, dan hanya Allah saja. Ya. Menarik, mari kita lihat. Di Konsili Chalcedon 451 ya diputuskan bahwa apa? Sambil mengikuti para bapa yang kudus, kami semua sepakat untuk mengajarkan, untuk mengakui Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Putra yang satu dan sama. Yang sama itu sempurna dalam kealahannya dan yang sama sempurna dalam kemanusiaan. Yang sama itu sungguh Allah dan sungguh manusia, dari jiwa yang berakal budi dan dari tubuh yang sama menurut kealahannya sehakikat dengan Bapa dan menurut kemanusiaannya sehakikat dengan kita. Lama dengan kita, ia telah dicobai dan hanya tidak berbuat dosa. Yang sama pada satu pihak menurut kealahannya dilahirkan dari Bapa sebelum segala waktu, di lain pihak menurut kemanusiaannya pada hari-hari terakhir karena kita dan demi keselamatan kita dilahirkan dari Maria perawan dan Bunda Allah. Kata-katanya kering, bahasanya mau gini, ngomong, Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Titik. Dia bukan manusia dan bukan manusia saja, dia bukan Allah saja, tapi dia sungguh manusia, sungguh Allah. Ya, dan itu Konsili Chalcedon 451, abad ke-5, ya, menarik karena bapak-bapak gereja ada kumpul di situ. Ya. Nah, kalau dengar saudara-saudari Protestan kita kalau ngomong bahwa sola scriptura hanya semata-mata kitab suci, lihatlah konsep Yesus Allah sebagai Allah dan manusia itu rumusannya tidak ada dalam kitab suci, walaupun ada jejak-jejaknya ada di dalam kitab suci. Tetapi yang merumuskan itu Konsili Chalcedon. Kenapa Konsili Chalcedon dibuat? Dia mau melawan beberapa bid'ah. Ya. Oh, bid'ahnya banyak. Banyak. Ada yang nama doketisme, nanti kita lihat. Ya. Yesus bukan Allah, ada ajaran tentang Arianisme. Arianisme dari uskup Arius mengajarkan bahwa karena Yesus berasal dari Bapa, maka mestinya ia adalah seorang ciptaan biasa, namun ciptaan yang paling tinggi. Arius ditentang nggak? Ditentang. Dalam Konsili Nisea 325, itu jauh sebelum Chalcedon, ajaran Arius dikecam dan dianggap sebagai inovasi radikal. Maka dibuatlah suatu pernyataan syahadat credo
untuk mempertahankan ajaran para rasul, yaitu Yesus adalah sehakikat dengan Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Pernah dengar syahadat panjang, kredo panjang? Ya, itu rumusan Nisea, hasil dari perlawanan terhadap Arianisme yang melihat bahwa Yesus bukan Allah. Siapa lagi yang melihat Yesus bukan Allah? Wah, coba kita lihat ini. Yang melihat Yesus bukan Allah juga orang-orang Muslim itu tidak melihat Yesus sebagai Allah. Yesus tak dibunuh, mereka punya versi, ya, abad 7 ya Al-Qur'annya. Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Yesus, ya, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan Allah Maha Perkasa lagi. Lagi apa ini? Saya nggak lihat. Putus Maha rupanya. bijaksana. Oh ya, lagi Maha Bijaksana. Oke, baik. Terima kasih. Ketutupan tadi. Coba lihat doketisme abad 1. Abad 1, kita ngomong abad 1. Doketisme adalah pandangan bahwa Yesus Kristus tak benar-benar memiliki tubuh fisik. Berarti dia bukan manusia. Dan hanya memiliki tubuh surgawi. Realitas penderitaan jauh dari Yesus. Jadi kalau Yesus itu disalib itu apa yang terjadi? Oh, itu hanya pura-pura menderita. ya pokoknya mungkin juga bukan Yesus yang menderita, itu manusia lain itu ya. Yesus sebenarnya tak menderita disalib walau terlihat menderita. Walau kelihatan menderita, Yesus pura-pura menderita. Aduh sakit, aduh berdarah-darah. Ya, itu doketisme abad 1. Dan dipengaruhi gnostisisme. Apa itu gnostisisme? Gnostisisme itu adalah paham yang melihat bahwa tubuh itu jahat, hanya roh yang baik. Maka sekarang kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekarang bilang tubuh itu jahat, kita nggak perlu rawat tubuh kita, biarin tubuh kita, jangan. Itu nanti jadi doketisme atau gnostisisme. Tubuhnya dirawat baik-baik ya, seperlunya, nggak perlu oplas kiri kanan ya, ya pakai lotion oke lah supaya nggak kering gitu ya. Supaya nggak kering ya, dirawat baik-baik. Saya juga saya lama di Amerika, karena kulit saya kering, cenderung kering, maka saya harus pakai lotion, kalau nggak bisa gatal semua. Saya awal-awal di Amerika garuk terus, saya pikir-pikir saya kena kudis atau panu di negara orang. Saya pakai bedak itu loh, bedak kulit itu loh, saya pikir hilang, ternyata teman saya bilang, kamu kulitmu kok hancur gitu, kenapa ya? Nggak tahu nih, saya bilang, saya mau ke dokter, ini mungkin kena penyakit kulit ini. Terus dia lihat, oh mungkin kamu harus pakai lotion deh. Akhirnya saya pakai lotion dan sembuh. Karena apa? Karena ternyata kulit saya kering, kena udara Amerika ya yang kelembapannya rendah itu. Dan saya pakai lotion. Sekarang kulit saya sudah, karena lama di Amerika, sekarang ya tetap pakai lotion. Nah, tubuh harus dirawat sebaik mungkin tanpa berlebihan, begitu ya. Kalau Anda tidak merawat tubuh Anda, tidur kurang, olahraga kurang, ya, makan dibanyain, makannya daging babi, kolesterol semua, Anda tidak merawat tubuh Anda jangan-jangan termasuk aliran gnostisisme ini. Yang tubuh nggak perlu, yang penting roh, yang penting jiwa, roh. Ya dong? No, nggak boleh gitu. Kan Yesus sungguh manusia, sungguh Allah. Ini yang mau dikatakan, doketisme. Bapak-bapak gereja juga tidak terima kalau dibilang bahwa tubuh tidak penting. Tubuh itu penting karena Yesus bertubuh dan Yesus benar-benar merasakan kesakitan dan seterusnya. Yesus bertumbuh sebagai pribadi manusia mulai dari bayi sampai menjadi tua dan mati itu
menjadi dewasa, menjadi dewasa dan mati di kayu salib itu tubuh, ya. Jadi peliharalah tubuhmu baik-baik. Nah, sudah. Jadi kita tahu bahwa apa? Bahkan pandangan-pandangan tentang Yesus hanya Allah semata, tidak perlu menjadi manusia seperti dan punya tubuh. Atau sebaliknya, pandangan ekstrem lain, Yesus itu adalah manusia semata, dia bukan Allah. Itu sudah ada sejak awal mula Kristianitas. Ya. Nah, ini menarik ya. Ya, karena ya kalau kita ngomong lebih lanjut di Jazirah Arab di abad ke-7 itu orang Kristen penganut yang kita bilang non mainstream, ya yang tidak mainstream itu banyak di Jazirah Arab. Menarik. Ada Injil Thomas di mana Yesus mengubah burung dari kayu menjadi burung beneran. Ya, itu ternyata ada di kitab salah satu agama non-Kristiani. Injil Thomas diakui enggak? Enggak. Ya, kenapa? Berbau gnosis. Ya, karena Yesus itu hanya dipandang rohnya saja. Ya, tidak dipandang manusia. Oke, kita menutup saja pembelajaran kita hari ini. Mengapa Allah menjadi manusia? Ingat, Yesus itu Allah sebelum manusia. Ya. Satu, untuk mendamaikan kita dengan Allah dan dengan demikian menyelamatkan kita. Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Allah tahu bahwa manusia tidak mungkin membayar dosa-dosanya. Maka apa yang dilakukan oleh Allah? Dia turun ke dunia supaya manusia yang adalah Allah ini yang memikul semua dosa-dosanya jadi seperti anak domba Allah yang dikurbankan. Ingat, kita selalu bicara soal anak domba Allah yang dikurbankan. Itu konsep di mana bahwa yang tidak berdosa harus nanggung yang berdosa-dosanya, bebannya yang berdosa. Dan konsep kurban itu menjadi sesuatu yang penting di zaman itu. Ya. Yang tidak punya salah harus mikul salahnya yang salah supaya yang salah diluputkan dari kematian. Itu ada di dalam masyarakat Yahudi, tapi juga di dalam beberapa masyarakat lain. Ya. Jadi konsep kurban itu ya penting. Silih ya. Yang kedua, supaya dengan demikian kita mengenal cinta Allah. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tinggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Ya, bahwa kita mengenal cinta Allah. Jadi kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Bukankah itu sebuah kebenaran yang penting di dalam hidup kita, bahwa dalam kondisi apapun kita tetap dicintai Allah. 3. Untuk menjadi contoh kekudusan bagi kita. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang dilakukan Yesus juga hendaknya kita lakukan. Dan dia menjadi teladan hidup kita. Yang terakhir, supaya kita mengambil bagian dari kodrat ilahi. Pernah dengar? Untuk itulah sabda Allah menjadi manusia dan anak Allah menjadi manusia, supaya manusia menerima sabda dalam dirinya dan sebagai anak angkat menjadi anak Allah. Ya, sabda Allah menjadi manusia supaya, saya harus mundur dulu, supaya kita diilahikan, dan itu bahasanya Santo Athanasius, dan itu abad 3, abad 4, bapak-bapak gereja. Jadi Allah itu mengambil kemanusiaan kita, supaya kemanusiaan kita mendapat bagian dalam keilahian. Dengan demikian kita itu menjadi ilahi ketika Yesus menjadi manusia. Karena kemanusiaan kita pada akhirnya mendapat keilahian. Itu mengapa Allah mau menjadi manusia. Ada 4 alasan itu di dalam katekismus Gereja Katolik, ya, mengapa Allah menjadi manusia. Saya pikir itu dulu pembahasan dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, ada pertanyaan?
mau nyanyi satu lagu pujian dulu sebelum mengumpulkan pertanyaan. Itu ada satu lagu bagus sekali, mengapa Yesus menjadi manusia, berkorban, menjadi semuanya tercangkum di dalam lagu ini yang kita nyanyikan untuk memuji Yesus. Setelah itu kita masuk dalam tanya jawab. Boleh gitu, Romo? Oke. Because he lived. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal, and he gave his life to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Mari kalau ada pertanyaan, silahkan di-unmute sendiri. Kalau nggak ada pertanyaan ya bubar. Udah pinter tadi dengerin di bawah kaki Yesus, diem dengerin Romo. Kalau nggak ada pertanyaan ya bubar yuk. Baik. Pernah nggak kalau berpikir soal bahwa ada beberapa hal yang berbeda konsep di agama non-Kristiani yang berbeda dan mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, Yesus tidak mati di salib dan seterusnya ya. Itu menarik ya, karena kalau dari sisi apologetik ya, kita itu tahu gitu. Kalau abad 7 di Jazirah Arab itu ada begitu banyak aliran yang tidak pakem. Tidak pakem itu apa? Tidak mainstream ya, yang bukan ajaran asli gereja. Nestorianisme yang menyatakan bahwa
Yesus itu kemanusiaannya terpisah dari Tuhan, dari kealahannya, dan seterusnya tidak menyatu, dan itu ada banyak ya, bahkan di ya kalau boleh percaya boleh tidak ya, secara dari sejarah istri pertamanya Muhammad itu juga penganut Kristen. Mungkin bukan Kristen yang mainstream gitu ya, lalu juga pamannya salah satu pamannya juga penganut Kristen non mainstream dan seterusnya ya. Ya kita boleh percaya boleh tidak ya, bahwa kalau mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu langsung turun dari mulut Jibril begitu ya, ya itu kepercayaan mereka, klaim mereka begitu. Tapi kita tahu bahwa bahwa selalu ada konteks yang meliputi sebuah ayat ataupun sebuah teks begitu ya. Kita percaya umpamanya kalau Yesus mengatakan daripada mata kananmu menyesatkan kamu ya, daripada mata kananmu menyesatkan kamu, lebih baik kamu cungkil buanglah ya daripada seluruh tubuhmu masuk ke dalam neraka. Apakah kita semua melakukan seperti itu? Buta semua dong kita, atau paling tidak matanya hanya tinggal satu, kayak bajak laut dong. Ya enggak dong ya, ya harus ngerti apa Yesus mengatakan seperti itu. Ya, itu sedikit ulasannya. Apa sikap kita terhadap gnostisisme? Ya, gnostisisme sendiri bukan aliran yang populer zaman sekarang begitu ya, tapi gnostisisme itu populer di abad-abad awal ya, dan sebelum ini ya, mungkin dari abad pertama sampai abad 10 masih ada gnostisisme. Dan lihatlah, ciri khas gnostisisme adalah merendahkan tubuh, menganggap tubuh itu jahat, dan mengatakan bahwa yang penting itu hanya jiwa atau roh, dan itu tidak bisa diterima oleh gereja. Ya, lalu sekarang pertanyaannya, sebentar, sampai kita dikafir-kafirkan. Perlu dibedakan antara orang-orang radikalis, orang-orang radikalis Muslim dengan gnostisisme, bahwa mereka punya persamaan dalam arti bahwa mereka percaya bahwa Yesus tidak mati di salib, itu oke lah ya. Ada persamaan antara doketisme dan yang berbau gnostisisme dengan ajaran mereka begitu. Tetapi kita tahu bahwa ya itu klaim ya. Kalau mereka bilang kita kafir ya terus gimana? Ya sudah biarin. Namanya juga nah, suka-suka mereka, mulut-mulut mereka, kita Kristen kafir gitu ya, biarin lah. Kita itu anak Tuhan, jadi kita itu nggak membalas omongan kafir itu dengan apa? Ya sudah, ya biarin saja mulut-mulut mereka. Emang kalau kita dibilang kafir kita jadi kafir, atau kita dimaki anjing lu gitu ya, terus kita jadi anjing? Kan enggak. Kan sederhana itu, kafir lu, kita jadi kafir? Enggak, kita tetap anak Allah ya. Ya nggak apa-apa, kita kau bilang kafir, tapi bagi saya tetap anak Allah, dan itu jauh lebih penting. Ya, itu jauh lebih penting daripada merasa bahwa kita perlu membela diri kita dengan apa? Dengan balik membalas mereka. Enggak. Boleh percaya, boleh tidak. Kalau harga dirimu, kalau kamu punya kepercayaan yang mendalam di dalam dirimu, yang di luar boleh ngomong apa kepadamu, kamu akan tetap tahu apa yang ada di dalam dirimu itu sebagai kebenaran, dan kamu tidak akan terlalu terganggu dengan mereka yang ngomong di luar itu. Contohnya Yesus. Yesus itu kan juga pasti dimusuhi banyak orang, pasti diomongin banyak orang oleh orang-orang Farisi, ya toh? Tapi ya ternyata apa? Ternyata Yesus tetap jalan dengan dia, karena dia tahu sungguh-sungguh siapa dirinya. Dia adalah anak Allah, dia adalah putra Allah. Dan itu sebuah kebenaran mendasar dalam hidupnya. Dan kalau kita tahu kebenaran yang mendasar di dalam hidup kita,
orang lain mau mengatakan apapun tentang kita, mereka tidak punya pengaruh banyak di dalam hidup kita. Ya. Jadi janganlah khawatir. Kita tidak menjadi anjing ketika kita dibilang anjing. Kita tidak menjadi monyet ketika kita dikatain monyet, lu. Kita nggak jadi monyet, ya toh? Karena apa? Kita adalah anak-anak Allah. Kalau itu yang kita pegang, orang boleh ngomong kita anjing, orang boleh ngomong kita monyet, kita tetap anak Allah. Nah, itu yang harus dipegang. Dan gereja mengajarkan itu yang kita pegang. Dan bukan hanya gereja di abad 16, 17, abad pertengahan, bukan. Ini gereja sejak awal, itu yang kita warisi dan itu yang kita pegang sampai sekarang. Ya, itu yang kita pegang sampai sekarang. Gitu. Abad 1, kita tidak hanya ngomong soal Martin Luther ngomong seperti apa, John Calvin ngomong seperti apa. Kita itu ngomong seperti Agustinus ngomong apa, Athanasius ngomong apa, Irenaeus ngomong apa, Gregorius dari Nisa ngomong apa. Itu bapak-bapak gereja abad 3, abad 4 ya. Tertullianus ngomong apa, abad 2. Jadi kita punya pengajaran itu solid karena apa? Datang dari abad-abad awal gereja. Nanti terus berkembang sih, memang terus berkembang. Tetapi bahwa kita tidak gini loh, kita lepas ini, ambil ini, enggak. Kita itu berpegang di sini, tetapi juga berusaha mengambil yang di sini dalam arti bahwa tangan kiri dan tangan kanan kita itu adalah tradisi gereja yang diwariskan, keyakinan yang diwariskan kepada kita. Tangan kiri kita adalah dunia kita. Jadi kita pegang dunia kita, tapi kita juga pegang erat-erat apa yang diwariskan kepada kita. Lalu memang ada tegangan ya, ini tegangan bahwa dunia kita nggak sama lagi dengan mereka. Iya, tetapi bahwa value, kepercayaan dasar bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang mencintai dan seterusnya itu tetap relevan di dunia yang sekarang. Mungkin bahasanya beda, tetapi value, perspektif, ya nilai-nilainya itu sama. Nah, itu yang harus kita pegang di dalam hidup kita. Apa artinya kita percaya Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia, umpamanya. Kita percaya bahwa kalau kemanusiaan, ini salah satunya ya, kalau jadi manusia itu, kalau Tuhan mau jadi manusia, berarti kemanusiaan kita itu penting. Ya, maka kita merawat tubuh kita memperhatikan orang-orang yang sulit, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Orang-orang yang mengalami kesusahan kita bantu, dan karena apa? Kemanusiaan ini penting. Gitu ya. Jadi kita tidak ngomong spiritual masuk ke gereja, lalu apa? Haleluya, haleluya, puji Tuhan kiri kanan, lalu mengalami ekstasi, trans gitu ya, sampai orang Jawa bilang sampai kejar-kejar atau kejang-kejang gitu. Well, apakah itu ada yang salah? Mungkin tidak salah, tapi orang yang hanya mencari roh saja dan lupa yang badania, yang sungguh-sungguh manusiawi seperti tubuh kita, ya perasaan-perasaan kita, dan hanya mencari roh, ya ada bahaya di mana kita bisa mengabaikan ajaran gereja yang awal, ya ajaran yang harus kita teruskan. Jadi saya tidak ngomong soal orang-orang yang sangat menekankan karisma roh. Saya percaya bahwa itu juga penting dalam hidup kita, ya, dan juga mungkin bagi beberapa orang itu adalah jalan mereka untuk menuju kepada Tuhan, dan itu benar gitu. Tetapi bahwa ketika kamu membuat hal-hal yang rohania semata ada dalam hidup imanmu, ya, kamu ada dalam bahaya, kamu punya iman tidak lengkap kepada Yesus yang sungguh manusia, sungguh Allah, sungguh manusia. Itu kamu perlu untuk juga melihat hal-hal yang manusiawi di dalam hidup sendiri, keseharianmu. Jadi
kerohanianmu itu tidak hanya terjadi di ruang dan waktu tertentu ketika kamu trans gitu ya, naik ke atas ya, dapat pengetahuan yang luar biasa, saya berjumpa dengan Yesus apa kan. Kita senang toh. Seringkali kalau ada orang saya hari ini saya bernubuat bahwa Yesus mengatakan bahwa kita semua di sini diselamatkan apa. Oke, baik. Enggak apa-apa. Kamu percaya akan hal-hal atas yang rohani. Tetapi ingat, Yesus itu sangat manusiawi juga. Maka kita juga harus juga mendarat seperti Yesus. Ya, sangat manusiawi. Makan bareng murid-muridnya, ngobrol, ngajar, apa kayak gitu-gitu. Yang manusiawi-manusiawi. Ya, jadi kalau duduk bareng gitu ya, tolong HP-nya tolong disaku, dimasukkan saku ya. Jangan HP-nya diangkat. Jadi orang di depan menjadi orang asing bagi kita, sedangkan kita asyik bersama dengan orang-orang asing yang menjadi orang paling dekat dengan kita di HP. Nah, tolong ya, jadi itu kejadian ya, itu kejadian yang terjadi di hari-hari kita. Dan kalau kita orang beriman harus menghargai kebertubuhan kita itu menjadi sesuatu yang mewah, yang benar-benar sebenarnya mau ditunjukkan oleh Yesus juga. Hari Kamis Putih itu, malam Kamis Putih itu ngapain sih? Duduk ngobrol bareng, makan. Dia tahu dia mau pergi dari dunia ini, ya, melakukan makan-makan, minum, mungkin bercanda sedikit, walaupun juga sedang gelisah, Yesus gelisah, agak marah sedikit kepada Yudas, tapi itu manusiawi, menghargai proses kebersamaan kita. Ya, Anda mau beriman secara benar, Anda harus menghargai hal-hal rohani, tapi juga Anda harus menghargai hal-hal yang manusiawi, yang biasa-biasa yang terjadi. Jangan sampai suami istri dengan anak tidak pernah makan bareng lagi, umpamanya. Kalaupun makan bareng, HP-nya makan bareng HP, ya. Ada satu buku judulnya Alone Together, jadi bersama-sama sendirian. Alone together. Jadi ya sibuk dengan dirinya sendirian, walaupun orangnya bersama-sama, ya, bersama-sama sendirian. Ya. Ya, connected but separate, ya. Jadi terhubung dengan HP-nya tetapi terpisah dari orang-orang sekitarnya. Nah, itu menghidupi iman zaman sekarang. Anda itu gampang ya, tarikannya gampang toh. Yesus itu sungguh manusia, makan bareng sama temannya, sama murid-muridnya, ngobrol sama mereka dan seterusnya. Anda mau iman Anda sungguh-sungguh iman Kristiani, mungkin kemanusiaan Yesus itu Anda perlu pelajari sekarang. Supaya apa? Supaya jadi iman kita tuh jadi utuh gitu loh, ya. Soal percaya pada Yesus itu bukan hanya masuk ke gereja, punya pengalaman doa tingkat tinggi, ya, trans kayak gitu, atau apapun yang kalian sebut. Apakah itu benar? Mungkin saja benar. Mungkin itu dalam arti ada beberapa pengalaman yang otentik, ada yang tidak, ya. Pengalaman trans, apa ya, bisa bernubuat, dapat mujizat, apa segala macam. Ada beberapa yang benar, mungkin ada yang lain perlu dipertanyakan. Tetapi tidak cukup sampai situ. Masuk ke dalam hidup nyatamu, jadilah seperti Yesus yang manusia juga, yang punya pengalaman manusiawi. Mengunjungi orang mati seperti dia mengunjungi Lazarus itu, ya. Ya kayak gitu-gitu, sederhana, ya. Tapi justru itulah, kalau kita beriman Katolik, beriman Kristiani yang benar, kita tuh tidak hanya lihat Yesus sebagai Allah, itu harus, ya. Tapi kita juga lihat Yesus sebagai manusia itu seperti apa sih yang dilakukan Yesus. Dan itu yang mau kita hidup. Tuh. Romo, mau tanya Romo. Ya. Mungkin bagi apa ya yang non Kristiani yang mengakui bahwa Tuhan Yesus tidak mati, ya, itu berpegang pada perjanjian lama, di mana Musa dan Elia itu juga diangkat kan ke surga, tapi tidak melalui kematianmu. Jadi ya saya juga nggak tahu gimana pandangan gereja. Memang kenyataan ya kalau kita bukan berdasarkan iman tapi berdasarkan sejarah, memang Tuhan Yesus disalibkan. Tapi yang mungkin yang menjadi pertanyaan
mereka apakah Yesus itu bangkit. Bahkan ada yang mengatakan bahwa oh enggak, ditemukan kubur Yesus dan sebagainya. Nah, jadi kalau orang Yahudi kan juga percaya kepada Musa, tapi enggak begitu percaya dengan Yesus. Jadi gimana, Romo, pandangan gereja, ajaran gereja mengenai hal ini? Karena Musa dan Elia kan diangkat dengan tubuh dan jiwanya, ya tidak melalui kematian, hanya Yesus. Gimana, Mo? Terima kasih, Mo. Musa mati ya, tapi Elia benar. Elia diangkat tubuh dan jiwanya. Maka Yesus yang bangkit itu tidak ada orang yang gini ya. Musa mati nggak bangkit, Elia nggak mati tapi pergi hilang begitu saja. Terus yang lain mati semua nggak bangkit. Hanya Yesus yang bangkit. Ya, apa yang mau ditunjukkan di situ? Dia adalah buah dari sebuah tindakan Allah di dalam sejarah manusia dan juga dunia, bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan kematian bukan akhir dari segala-galanya. Dan itu mau menunjukkan apa? Bahwa hidup kita, makanya saya selalu ngomong, we don't live once, we live twice. Ya, jadi tolonglah ya. Jadi kita hidup 2 kali, itu makna dari kebangkitan mau ditunjukkan seperti itu. Jadi benar, apakah Elia tidak dalam arti tertentu dia tidak mati, ya dia diangkat ke surga. Tapi Yesus mati, sama seperti kita manusia yang lain. Tapi dia bukan hanya mati, dia bangkit. Dan bangkit itu mau menunjukkan bahwa kemanusiaan kita punya masa depan setelah kematian. Dan itu iman kita. Dan kalau ditanya, oh Yesus nggak sungguh-sungguh mati, nggak sungguh-sungguh bangkit. Well, mana ada orang yang nipu-nipu mau mati. Paulus mati, kepalanya dipenggal di Roma. Ya, Petrus mati di Roma, digantung, terbalik salib. Yakobus mati di Yerusalem. Orang-orang seperti itu mau mati demi kebenaran. Mana ada orang penipu mau mati dengan jualannya mereka? Nggak ada. Ya, nggak ada orang jual obat mau mati, obatnya dia sendiri nggak percaya ya, obatnya baik atau nggak, bisa membunuh atau enggak, dia nggak percaya, terus dia minum obatnya, dia yakin, wah baygon baik untuk membersihkan usus gitu ya. Coba dulu aja, mau nggak? Kamu berani mati nggak? Coba aja. Kalau dia penipu ya dia nggak akan minum baygonnya lah, takut mati lah. Sama kalau murid-murid itu jualan obat gitu ya, bahwa Yesus itu adalah kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah hasil rekayasa. Mana mau orang mati untuk jualan obatnya mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada catatan dari Yosefus abad pertama, sejarawan Yahudi yang mencatat adanya penyalipan orang yang bernama Yesus. Sejarawan abad pertama. Jadi kita boleh percaya yang mana? Mau percaya abad 7, mau percaya Yosefus dari abad pertama, sejarawan Yahudi ya, dia tidak membela orang Kristen, tapi dia mencatat adanya penyalipan orang yang disebut sebagai Yesus, yang dilihat sebagai Mesias dari Yahudi. Ya. Itu ada dalam catatan Yosefus. Dan kita mau percaya abad 7 atau percaya pada para rasul yang siap mati untuk apa yang mereka alami. Ya. Dan yang melihat Yesus bukan Yesus yang bangkit, itu bukan hanya 1 atau 2, tetapi ratusan orang. Dan itu tercatat di dalam kitab suci. Jadi pengalaman kebangkitan itu adalah pengalaman di mana kita tahu bahwa kita punya masa depan setelah kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya,
Yang kedua, bahwa Yesus mau menunjukkan apa? Setiap dari kita harus mati. Mati bukan secara harafiah saja, literal saja, tetapi mati secara metaforis ya. Jadi mati dalam arti kita semua harus berani menderita, ya, bersusah payah, berjuang untuk kebenaran, dan dengan demikian baru kita punya pengalaman kebangkitan. Barang siapa yang menolak kesakitan dan derita salib, dia tidak akan pernah sungguh-sungguh merasakan kegembiraan dari kebangkitan. Percayalah, itu juga saya alami. Dan itu kebenaran Injili. Nggak usah ngomong apapun ya, umpamanya Diana dulu pernah koma berapa hari ya, begitu ya. Barang siapa yang tidak pernah mengalami kegelapan itu, dia tidak akan pernah sungguh-sungguh tahu betapa baiknya dan juga pentingnya untuk hidup itu. Ya, dan pengalaman near death experience bagi banyak orang yang mengalami itu pengalaman yang seperti sesuatu yang kebenaran yang mendasar dalam hidupnya. Tapi itu dalam kegelapan loh. Kita ngomong kegelapan ya. Kita ngomong kegelapan. Jadi persis. Tapi kegelapan itu tidak harus pekat seperti near death experience, ya. Tetapi juga bisa dalam banyak hal dalam hidup kita. Oke, kembali lagi. Kebangkitan itu bisa kita percayai, walaupun klaimnya tidak seperti itu dari orang-orang sesudah di luar lingkaran para rasul dan umat Kristiani perdana. Kita boleh percaya kebangkitan itu sungguh terjadi. Karena pertama-tama Yesus mati, ya, dan itu dibuktikan bukan hanya dari sumber-sumber Kristiani, tetapi juga sumber non-Kristiani di abad pertama, ya. Yang kedua, bahwa kebangkitan itu kemungkinan ya dilihat oleh ratusan orang dan juga dilihat dan dialami oleh ratusan orang, dan kita lihat buah-buahnya apa. Petrus yang penakut jadi berani. Murid-murid yang lari pada saat penyaliban ternyata ketika melihat Yesus yang bangkit mau mati untuk berita bahwa Yesus itu adalah Putra Allah. Saya pikir itu jawaban dari saya ya, sedikit apologetik. Nah. Oke, boleh ditambahin Romo. Karena saya melihat bahwa orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus wafat, kemudian bangkit, naik ke surga, itu tidak mengenal, saya nggak tahu ajaran Yahudi, tapi saya yakin bahwa saudara-saudari kita yang non-Kristen gitu, tidak mengenal Roh Kudus. Karena selama ini kan juga para rasul, kemudian sampai saat ini kan Roh Kudus yang bekerja, seperti Tuhan Yesus katakan. Roh Kudus akan memberikan segala keterangan yang benar gitu loh. Apakah seperti itu, Romo? Terima kasih. Roh Kudus memanifestasikan dirinya atau memperlihatkan dirinya dalam berbagai macam bentuk. Kita tidak bisa mengkotakkan, membungkus, membatasi kerja Roh Kudus. Bahwa ada di dalam tradisi gereja model-model seperti fenomena roh, seperti lidah api dan angin kencang itu, ya, itu tanda hadirnya Roh Kudus. Lalu juga orang-orang bisa bernubuat, membuat mujizat, berbahasa roh, itu tanda bahwa Roh Kudus bekerja. Iya, ada di dalam gereja, ya, ada di dalam gereja, tetapi bahwa kita tidak bisa mengkotakkan Roh Kudus, membatasi Roh Kudus hanya di dalam fenomena apa yang ada di dalam gereja, karena Allah itu tak terbatas. Kalau Roh mau bekerja kepada siapapun dan kapanpun Dia berkenan, Dia akan melakukannya. Tentu berdasarkan apa yang dimengerti, dipahami oleh orang dalam konteks tertentu dan kebutuhannya dalam konteks tertentu. Saya pikir itu ya. Jadi umpamanya, kalau kita lihat kebaikan, salah satu bentuk tanda hadirnya Roh Kudus itu adalah terjadinya kebaikan, terjadinya tiba dari kegelisahan dan ketakutan menjadi orang yang berani,
dari orang yang tidak mau berbuat apa-apa menjadi bersemangat untuk melakukan banyak hal bagi gereja dan masyarakatnya. Dan itu buah-buah roh, dan di situ ada Roh Kudus. Bahwa kita menamakannya itu Roh Kudus dalam pemahaman kita orang Kristiani, Roh Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita alami sebagai manusia di dalam gereja. Ya, Allah pencipta langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada gereja. Maka kita tidak bisa membatasi Allah itu hanya di dalam apa yang dipahami gereja. Dia bekerja di mana-mana dan kepada siapapun dalam budaya manapun. Hanya saja kita tahu bahwa kepenuhan roh Allah itu pewahyuannya ada di dalam Yesus Kristus. Kita mau tahu siapa Allah sebenarnya, lihatlah Yesus Kristus. Teladanilah dia dan kita hidup dalam roh. Itu saja. Makasih Terima kasih. Romo. Ya nanti Tikno kalau ada lagi mengenai Roh Kudus, kita ketemu bulan depan ya. Itu nanti Romo membicarakan dan kita belajar lebih banyak mengenai Roh Kudus. Tapi ini sudah dijawab tadi sama Romo. Makasih Romo. Ada lagi enggak? Ya, enggak apa-apa. Jadi lihatlah Yesus Kristus, di situ ada kepenuhan tentang Allah, siapa Allah itu. Ya sudah, itu saja prinsipnya. Ya. Sedangkan yang lain-lain gimana? Yang lain-lain punya gerakan Allah, punya roh Allah, tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh tahu siapa Allah sebenarnya, ya lihat Yesus. Tidak di yang lain. Begitu saja. Ya. Dayana, bisa minta kopi yang pertama, pertemuan yang pertama? Bisa nanti, mungkin Pak Marcel ya, bisa kirim ke Christine. Atau Tikno. Thank you. Nanti Pak ya Marcel Chris. masih mute Pak Marcel. Pada prinsipnya nanti saya bagikan di grup panitia. Nanti silakan siapa yang berhubungan dengan teman-teman bisa kontak saja Pak Marcel ya, begitu ya. Karena dia sangat kesulitan untuk masuk suara. Ya. Oke. Bisa Christine. Nanti saya mintain ya. Tapi nggak boleh miss lagi ya. Bulan depan harus datang. Beres, Bos. Udah, ada lagi? Kalau enggak, Romo akan tutup dengan berkat penutup. Nanti kita jumpa bulan depan, Jumat ketiga, tanggal 15 Juli, di tempat sini yang sama, di Zoom. Dan kita akan belajar dari Romo mengenai Roh Kudus. Oke? Oke. Nanti setelah Romo tutup dengan doa penutup dan berkat, kalau ada yang masih mau menyapa Romo mungkin 5 menit, masih mungkin Tikno masih kasih kesempatan. Ya, Oke, silahkan Romo. Baik, mari teman-teman kita mengakhiri pertemuan kita ini dengan rasa syukur mendalam atas hari ini bagi teman-teman yang sudah malam di Amerika dan juga bagi saya yang berada di Indonesia, semoga hari ini juga penuh berkat yang menjalaninya berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mensyukuri anugerah iman kepadamu ya Bapa, melalui Yesus Kristus Putramu, Juru Selamat kami. Ia telah menjadi manusia, tetapi juga Ia membawa kemanusiaan kami lebih jauh lagi sehingga kami bisa merasakan hidup ilahi di dalam nama-Mu yang kudus. Tuhan, anugerah iman ini kami bawa ke hadapan-Mu dan semoga hidup kami selalu Kau pimpin dan Kau arahkan seturut dengan iman kami. Kami mohon supaya di dalam jalan hidup kami selalu mensyukuri membawa iman kami ini dan menyatakannya kepada dunia. Akhirnya Tuhan, bagi kami yang berada di Amerika, kami mohon berkat-Mu pada malam hari ini, berkat kesehatan dan istirahat yang cukup dan nyenyak, sehingga besok pagi kami bisa
bangun dan memuliakan nama-Mu kembali. Bagi kami yang berada di Indonesia, di pagi atau siang hari ini, kami mohon supaya Engkau menuntun langkah kami, supaya hari ini adalah hari yang penuh berkat-Mu dan kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh Allah Bapa yang Maha Pengasih memberkati hidup kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa bulan Iya, depan. makasih Romo. Teman-teman yang mau menyapa 5 menit ya. Ini ada Terima kasih Pak Yos. Romo. Pak Yos sama Ibu Lina dari Jakarta. Tolong Ya. Ya, terima kasih Pak Yos sama Ibu Lina. Pak Yos dan Ibu Lina ini Bapak dan Ibu dari Romo Anton Baur dari dari Keuskupan Jakarta. Saya nggak tahu tepat posisinya di keuskupan apa, tapi saya pernah bertemu dengan beliau dan keluarga ini di Lourdes. Oh, baik. Salam kenal. Mana ya? Saya belum melihat. Lina and Jos di situ, tapi nggak apa. Coba Bapak Yos sama Ibu Lina, kalau bisa dibuka itunya apa? Videonya. Oh, nggak ada. Kalau tidak pun tak apa. Ya. Silakan di-unmute, Pak Yos. Mana dia? Nggak ada. Yos dan Lina. Mungkin ada kesulitan ya. Nanti Tidak lain kali barangkali dia akan hadir lagi. Oke, baik. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo, absen. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih. Selamat beraktivitas Romo Effendi. Selamat malam Ya. semuanya. Romo Effendi, tolong doain tuh Romo Linus Tiala. Masih dalam koma, Romo. Romo Linus siapa? Tiala. Masih koma di Sumba. Oh, sakit apa? Bekas ceplen Enggak. kami Romo, ceplen pertama ICDLE, Romo Linus. Oke, ya. Dia masih koma, Romo, belum bisa dipindahin ke, dia masih koma di rumah sakit yang kecil di Sumba. Jadi belum bisa dipindahin di tempat yang lebih apa, saya nggak tahu perhitungan. Lebih layak gitu ya. Iya. Ya, sakit apa? Serangan jantung? Nggak tahu, Romo, ada jantung, ada gula juga, ada komplikasi juga, Romo. Oh, ya. Romo Romo Kanis bagaimana kabarnya? Romo Romo Kanis Kanis. baik-baik Romo. Salam ya. Sehat, ya. Tinggal nunggu interview aja. Tapi udah diproses, tinggal nunggu interview di. Mau lanjut di ini ya, di IC Adla masih ya? Masih Romo. Oke, baik. Salam untuk dia. Ya, Ini yang KKIOC gimana? Yang romonya KKIOC? Lagi ada itu apa? Lagi ada chapter mereka di Chicago. Baru pulang hari ini, malam ini. Oh, nggak apa-apa. Saya hanya tanya. Tapi katanya romonya mau pindah, mau diganti dengan romo lain. Enggak, Romo. Oh, nggak jadi. Tetap di Oke. KKIOC. Baik. Romo siapa? Saya tolong diberitahu lagi namanya. Romo Sebastian Mulu. Romo Sebastian. Ya. Salam untuk Romo Sebastian. Ya, terima kasih Romo. Romo kapan ke sini? Ya, itu pertanyaan yang sudah ditanyakan orang berkali-kali. Saya bingung mau menjawabnya ini. Ya udah saya yang ke Apa situ. Romo? Ya, saya yang ke situ. Ya, ke Indonesia dulu deh. Ke Indonesia dulu kan. Kalau ngomong ke Amerika mungkin ya nggak tahu. Mungkin ya nggak tahu itu Ikannya nggak gimana. dikasih makan ya Mo ya. Mungkin akhir tahun, mungkin ya nggak tahu. Mungkin tahun depan. Oke, Bisa. sip, Romo. Ya, sudah Romo, makin bilang aja bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Ini nakal kok nih. Bulan Mei, maybe yes, maybe no. Ya, betul. Bisa Hebat aja. juga. Baik,
Teman-teman, saya senang sampai jumpa di lain kesempatan. Kakak Yoce juga selalu saya appreciate ya, berani untuk membahas hal-hal berat loh. Saya ini sendiri kadang-kadang kalau saya ngajar tuh didengerin nggak ya? Ngerti nggak? Bukan didengerin nggak, ngerti nggak ya? Dengerin sih, didengerin. Didengar ya, Romo, Peter. tapi memang perlu diulang-ulang barangkali Romo. Nanti ada tes harus. Romo. Maklum senior agak udah mulai rada-rada. Romo Effendi, Ya, Effendi kangen lebar dari Berkeley ke Fremont nggak? ya kangen dong. Gimana sih nggak kangen? Ya, tapi itulah hidup ya. Kadang-kadang kita ingin sesuatu yang mengenang sesuatu tapi belum kesampaian. Mungkin tunggu sampai numpuk bertonton begitu rasa kangennya baru kembali ke Amerika. Saya selalu punya hati untuk orang-orang di Amerika lah. Tidak mungkin enggak lah. Saya lama bergaul dengan kalian, ketemu kalian ya. Apalagi orang California ya. Wah, itu menyenangkan. Berkali-kali. Harus. Ya. Ya. Terima kasih banyak untuk semuanya ya. Ya, terima kasih banyak untuk Terima Romo kasih. yang mau bersusah Good payah night semuanya. untuk menyiapkan Ya. bahannya. Ya, terima kasih. Nanti bahannya saya Terima bagi. kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Diana, Taufik. Bye. Terima kasih Sutikno. Terima kasih, Mo. Terima kasih teman-man dari Terima kasih Pak Los Angeles. Bapak Ibu, thank you, Marta, Diana, Esther, Diana, Diego, Tikno, Sapam. Pak Yuce. thank you. Oh Bapak iya. Yos kelihatan sekarang. Senang bisa ketemu selalu. Kami dari Tangerang, Iya. Bapak Ibu, salam kenal. Sama Saya Oh, temannya Bapak Pak Yos. Marcel. Gimana Anton Baur, Romo Anton Baur? Itu Romo Anton baru baik-baik kan? Barusan. Ya, kemarin baru ulang tahun itu. Oh iya, selamat Selamat ulang tahun. Kalau suka buka YouTube yang hari Kamis kemarin. Oh, oke. Kemarin Ya, ya. kemarin ini ya. OKS. OKS ya betul. Ya. Gimana Masih Romo? ngantuk, banyak makan kemarin. Seneng Ada perasaan Bapak Ibu. Pak Yos bisa ikut ya. Lain kali ikut lagi bulan depan ya. Bulan depan Iya. nanti diingetin lagi ya. Ajak teman-teman kalau yang tertarik, kita Iya. dengan senang hati. Itu pastornya dari Jogja barusan ya? Dari Jogja, dari Serikat Yesus. Iya. Nah, Dulu Ya. pernah di California dia. pernah di San Francisco ya. Oh, Iya, San Francisco. Berkeley, ya. Berkeley. Lama di sana. Bapak Ibu pada bahagia kan ya? Wah semua, Amin. amin. Ya, Ya. bagus ya. Ini apa? Thank Silakan you. kalau mau ngobrol-ngobrol sama Pak Yos nih banyak ceritanya. Kita ketemu kan udah 3 tahun yang lalu ya Pak. Iya betul, kebetulan sekali. Iya. Oke, selamat malam. Sampai ketemu Ayo. bulan depan ya. Kita Di ngobrol. sini, Oke, di sini selamat masih malam Pak. semuanya. Ini, Pak. Terima Kasih, kasih. Diana. Selamat Terima pagi, kasih Pak semua. Yos. Ya, monggo. Selamat pagi ya Sampai ketemu semua. ya. Selamat Baik, Tikno, malam yang Ya. Diana, Taufik. Thank you, Yoce. Monggo. Ya. Thank Bulan you. depan Sampai kita ketemu ketemu lagi. Ya, iya. Taufik, terima kasih. Musiknya Monggo. bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Buat Marcel, Bapak Bu Maps. Maria. Iya. Thumbs up. Ya, kita jangan bosan-bosan, ulang-ulang aja terus. Ya. Oh ya, Masih Pasti. panjang ini. Masih panjang betul. Iya. Kan kalau mengenal Yesus kan kita harus belajar KGK ini Iya, masih panjang. melalui KGK. Kita cabut ya. ya. Oke. Senior dan Terima kasih Pak Good night. Yos. Salam. Ya. Terima kasih Tikno. Tekno, makasih Tekno. Boleh Iya. ditutup. Iya, Iya, oke, boleh. saya tutup Thank you. ya. Oke. Ya, thank Oke, you. see you. Sampai Bye. jumpa bulan depan.